Baiklah, mohon maaf kedatangan saya di sini bertujuan untuk melakukan kegiatan wawancara tentang kurikulum pendidikan. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferry Cahyadi, alamat Desa Libosaru, Kecamatan Sumadili, Kabupaten Musi Banyuasin. Pekerjaan juga. Pekerjaan dan jurusan. Kalau pekerjaan, saya kerja sebagai tenaga pengajar di sekolah SD Negeri 1 Besari, jurusan Lingkungan dan Pertanian. Langsung saja Pak ya. Ya. Dari pertanyaan pertama. Menurut Bapak, selaku wali kelas, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Kalau untuk di seluruh Indonesia tentu saja saya tidak akan tahu, soalnya Indonesia luas. Nah, kalau untuk di tempat saya bekerja, alhamdulillah para guru sekarang sudah mulai menerapkan K13 secara menyeluruh dan meninggalkan KTSP di tempat saya bekerja. Kalau untuk seluruh Indonesia saya tidak tahu. Kalau di tempat saya bekerja, alhamdulillah sudah K13 itu sudah menyeluruh. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum pada saat ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar? Kalau untuk menerapkan KTS terdahulu ke kurikulum sekarang tentu saja bisa. Tentu saja itu bisa. Itu semua tergantung pada kemampuan guru. Di sini saya tidak berbicara tentang guru itu ada tidak mampu, tidak. Di sini tentang kreativitas seorang guru ya. Kalau semua guru itu belum tentu kreatif gitu. Kalau menerapkan KTSP ke K13 tentu saja bisa jika gurunya itu kreatif. Karena kalau KTSP kan lebih ke guru yang berbicara di kelas, sedangkan K13 itu lebih menerapkan keaktifan siswa di kelas ini. Bisa kalau saya bisa. Selanjutnya, selaku wali kelas, bisakah Bapak menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum K13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum K13 tersebut? Dan semua hal itu pasti ada kekurangan dan kelebihan, terutama kurikulum K13. Kalau untuk kekurangannya ya, kekurangan itu ada pada poin bagaimana guru itu kreatif di dalam kelas sehingga memancing dan merangsang para siswa itu agar kreatif gitu, aktif di kelas. Itu yang jadi nilai kurangnya sekaligus nilai lebihnya. Ada daripada gurunya mampu enggak dia kreatif di kelas itu. Ya, itulah kelebihan dan kurangnya ada pada. Baiklah, selanjutnya, dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PKK, yakni penguatan pendidikan karakter. Menurut Bapak, cara memilih program yang tepat untuk ditetapkan di sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Kalau untuk standar yang diberikan oleh pusat itu pasti ada, agar siswa itu pendidikan itu sesuai dengan K13. Standar-standar yang diberikan pusat itu ada. Kalau di sekolah tempat saya belajar ada standar-standarnya dari pusat juga. Harus kayak gini ada. Kalau di sekolah saya ada. Baiklah, selanjutnya, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun penilaian K13 seperti penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik, atau isi rapor pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel semua? Kalau standar-standar dari pusat itu ada di tempat sekolah saya, di tempat saya mengajar itu ada. Standar-standar itu kan dibuat untuk mencerdaskan siswa dari pusat. Kalau di tempat saya sekolah itu, tempat saya mengajar itu ada standar-standar yang diberikan oleh pemerintah pusat. Siswa itu harus kayak gini, sesuai dengan kurikulum K13, harus aktif kayak gini. Contohnya kan kita harus, kalau untuk guru harus ada RPP ya, agar terpantau aktivitas guru itu beneran aktif nggak di kelas. Bagaimana prosedur ajar mengajarnya kayak gitu. Ya, kalau dari pusat ada standar-standarnya. Baik, selanjutnya, menurut Bapak selaku wali kelas, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru, yakni Merdeka Belajar?
terutama pada RPP 1 lembar. Kalau untuk pada RPP 1 lembar persiapan atau tidak siap, kalau ditanya siap tidak siapnya itu pasti guru itu akan siap jika sudah ditetapkan. Karena jika sudah ditetapkan itu kan keputusan final akhir. Jadi siap nggak siap harus siap. Kalau untuk diterapkan itu kurikulum Merdeka Belajar, kalau ditanya siap atau tidak siap untuk kurikulum itu, kami para guru akan terus belajar bagaimana cara mencerdaskan murid-murid kami. Pasti kami akan siap. Baiklah, selanjutnya, sebagai seorang guru, strategi dan teknik seperti apa yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Kalau untuk kegiatan kalau untuk strategi dan teknik belajar untuk Merdeka Belajar di dalam kelas, karena belum diterapkannya di sekolah kami dan sosialisasinya juga belum segencar itu ya, masih kan baru wacana kan ya, masih tetap terbatas. Kalau untuk strategi saya sendiri belum ada, tapi ketika diterapkan dan saya akan belajar bagaimana sih di Merdeka Belajar itu bagaimana gitu ya, bagaimana sih metodenya, keefektifan belajarnya itu harus bagaimana, standarnya harus bagaimana. Saya akan belajar untuk kesuksesan penerapan kurikulum ini. Baiklah, selanjutnya, menurut sumber yang saya cari, konsep belajar Merdeka SBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk penilaian kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Apakah itu menurut Bapak efektif? Jadi di kurikulum Merdeka Belajar ini kan ada wacana menghilangkan PSBN untuk standar kelulusan itu diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Kalau menurut saya tentu saja efektif. Sebenarnya Pak Menteri itu memutuskan segala sesuatu bukan berdasarkan pemikiran dia, saat itu sudah menjadi pemikiran yang matang untuk ketetapan final ya. Jadi jika sudah ditetapkan ya memang harus itu yang dijalankan, berarti itu yang terbaik, insya Allah itu yang terbaik. Soalnya yang tahu sesuatu layak atau tidak layak lulus kan sekolah itu. Pantas, yang penting ada penekanan dari pusat. Jika siswa itu pantas lulus sesuai materi yang dia paham, luluskan. Jika tidak, dia tidak usah diluluskan. Jadi kalau ditanyakan efisien tidak sih penghilangan kelulusan itu diserahkan ke sekolah? Ya tentu saja efisien. Selanjutnya, bisakah Bapak jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran K13 selama wabah COVID-19 yang terjadi pada saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajarannya? Kalau ditanya kendala enggak, tentu banyak ya kendala. Kita kan ibaratnya kaget. Kalau untuk sekelas mahasiswa, sekelas anak SMA aja lah, yang sekelas SMA, itu sudah biasa belajar dikasih tugas melalui online, melalui email. Kalau untuk kami para guru SD, kadang-kadang murid itu ada yang tidak punya HP, ada yang punya HP tapi tidak punya kuota, ada yang kendali HP itu dipegang oleh kedua orang tuanya masih tidak. Namanya juga ada SD, apalagi SD di desa. Enggak tahu kalau di kota, mungkin kalau di kota lebih modern, anak SD megang HP sendiri. Nah, kalau untuk di desa ada yang megang, tapi ada yang tidak gitu. Ada yang orang tuanya yang kita kontak ketika ada tugas, tapi kadang orang tuanya itu tidak punya kuota gitu. Jadi kalau kendala ya ada. Baiklah, yang selanjutnya, menurut Bapak dalam pembuatan atau penyusunan RPP lebih mudah atau lebih praktis yang mana antara RPP KTSP, K13 dan Merdeka Belajar yang 1 lembar? Karena yang sekarang dipakai itu K13. Jadi menurut saya K13 masih yang paling enak, paling mudah penyusunan. Soalnya kan Merdeka Belajar belum belajar, belum diterapkan seperti tempat saya mengajar. Jadi ya K13. Bukannya saya bilang K13 gak enak, karena belum ada, belum juga diterapkan
Sekian dari saya Pak, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih atas bantuannya. Baiklah, itu dia tadi hasil wawancara dari kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi hasil wawancara yang sudah kita bahas. Di sini saya akan menyimpulkan dari pengertian KTSP, K13 dan kemerdekaan belajar. Yang pertama yaitu KTSP. KTSP di sini yaitu perannya lebih kepada keaktifan guru atau guru lebih banyak berbicara di dalam kelas. Sedangkan K13 yaitu kurikulum yang lebih kepada keaktifan siswa di dalam kelas, di mana siswa banyak berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu kurikulum belajar merdeka, yaitu program belajar yang mengarah pada tujuan yang ingin dicapai dari proses belajar di sekolah dan menumbuhkan hal-hal yang esensial sehingga menumbuhkan kemerdekaan belajar. Terima kasih.